Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang kita sudah, alhamdulillah kita sudah bisa melewati bulan Ramadan dengan dalam keadaan sehat, dalam keadaan dengan beriman dan bertakwa. Jadi sebenarnya saya sebagai Ketua Panitia Idul Fitri 1435 Hijriah dan juga sebagai perwakilan dari Ketua IMB mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para jamaah yang telah hadir. Juga terima kasih juga kepada para teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dari IMB yang telah membantu dalam proses persiapan Idul Fitri kali ini, baik secara material maupun non material. Terima kasih juga kepada kedutaan KJRI Frankfurt dan juga Dubes Jerman di Berlin atas sumbangannya untuk acara Idul Fitri kali ini. Juga tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Islam, komunitas Muslim Brur dan keluarga Islam Aachen yang telah menyebarkan infonya kepada yang lain sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah bertakbir dan sudah siap-siap sehingga sudah itu. Jadi sebenarnya dalam Idul Fitri ini adalah arti esensinya secara singkat adalah hari yang dirayakan. Dari kata Id sendiri artinya hari yang dirayakan. Jadi apa yang kita rayakan yaitu ketika kita tidak berpuasa lagi karena kita sudah 1 bulan lamanya bulan puasa. Nah sekarang kita merayakannya dengan berbuka dengan hari Idul Fitri sesuai dengan dari hadis dari Tirmizi mengucapkan dari Abu Hurairah menyampaikan bahwa baginda besar Nabi Muhammad SAW mengucapkan bahwa puasa itu adalah hari di mana kita berpuasa dan hari Idul Fitri adalah hari di mana kita berbuka puasa. Sehingga makanya ketika Idul Fitri kita disunahkan untuk berbuka makan atau minum sebelum berangkat untuk membatalkan puasa kita. Mungkin dari saya ini saja. Dan untuk tata cara dalam sholat Idul Fitri kali ini, pertama-tama jadi setelah ini kita akan langsung sholat Idul Fitri dipimpin oleh Bapak Ibrahim Omar dan juga yang akan menjelaskan tentang tata cara sholat Idul Fitri dan juga mengenai laporan zakat ya Pak ya. Lalu setelah itu langsung disambung khotib dari Frankfurt Bapak Saiful Akmal dari Frankfurt yang insya Allah nanti akan membawakan tema khusus untuk kali ini. Lalu setelah itu setelah itu kita bisa bersalaman dan setelah itu bisa mencicipi makanan yang sudah dihidangkan. Sekian saja dari saya. Saya ucapkan lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang telah hadir, yang telah berkontribusi baik secara material dan non material. Marilah dengan Idul Fitri ini kita bisa mendapatkan rahmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk harap tenang dan tolong HP-nya kalau bisa di silent dan lebih baik dimatikan untuk kehusuan dan ketenangan dalam beribadah. Sekian saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المخصوص بالشفاعة العظمى وصلى الله على آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله العليا. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
kita dalam keadaan sehat walafiat bisa datang ke tempat ini. Dan alhamdulillah yang paling mengharukan saya pribadi, kemarin saya masih baca hari ini akan hujan katanya. Nampaknya cerah begitu. Tuhan begitu rahmah kepada kita, begitu rahim kepada kita, sehingga diberinya sinar matahari untuk kita berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita pun tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini. Itu suatu nikmat yang tidak bisa kita lupakan. Karena kita yang dari IMB ini, di BON ini, baru tahu bahwasanya kita nggak punya tempat untuk sholat itu lebih kurang 2 minggu yang lalu. Bayangkan, dalam tempo 2 minggu kita bisa dapat tempat ini. Alhamdulillah, luar biasa besarnya. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya dari sekarang ingin minta tolong atas nama IMB. Ke depan itu kita insya Allah akan mengadakan juga sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu akan jatuh kalau tidak ada berhalangan apa-apa pada tanggal 4 Oktober. Nah, 4 Oktober itu kebetulan hari Sabtu. Jadi biasanya kalau hari Sabtu itu yang datang lebih banyak daripada pada hari-hari kerja seperti sekarang. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengetahui, yang bisa membantu IMB, sangat dimintakan pertolongannya untuk membantu kami sekiranya ada tempat yang layak untuk kita pakai untuk sholat nanti Idul Adha nanti pada tanggal 4 Oktober 2014 tahun ini. Yang kedua, berkenanlah saya menyampaikan sedikit tentang zakat fitrah yang pada tahun ini telah terkumpul di tangan saya. Adapun uang zakat fitrah seluruhnya berjumlah dan ada sebanyak 87 orang semuanya. 87 kali 8 seluruhnya kali 8 696 euro khusus untuk zakat fitrah saja. Mengenai zakat fitrah ini alhamdulillah semuanya sudah terkirim, ya. Saya bertanggung jawab mengenai hal ini. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Mudah-mudahan zakat fitrah kita baik yang terkirim langsung ke Indonesia maupun yang saya kirimkan melalui porkom diterima Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak lewat saya, itu tidak ada bedanya sama sekali. Saya hanya membantu untuk percepat proses pemberian zakat fitrah itu. Kita pun sama-sama berdoa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang saya terima juga adalah uang fidyah, infak untuk Palestina, infak untuk Idul Fitri, zakat mal dan sedekah, seluruhnya berjumlah 978 euro. Jadi keseluruhannya zakat fitrah plus infak dan lain-lainnya sebanyak 1.674 euro. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan tata cara sholat setiap tahunnya yang kita pelajari lama-lama sudah hafal, perkenankanlah saya benar-benar seperti kita semua terharu. Hati ini disayat-sayat rasanya sebagai hati ini terluka kalau kita membaca tentang penderitaan yang ditimpa oleh rakyat Palestina pada saat ini, terutama yang di daerah Gaza.
Gaza atau Gaza atau masalah. Oleh karena itu, perkenankanlah saya, kita bersama-sama mengangkat tangan. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk sama-sama berdoa dengan saya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين آمين الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سلام كتاكنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انصر المجاهدين في غزة على أعدائهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم قوي عزائمهم اللهم صبرهم على مصيبتهم اللهم أراد المجاهدين خيرا فوقهه في عمله اللهم من أراد للمجاهدين خيرا ويسر له أمره كله اللهم من أراد المجاهدين خيرا فاصلح له دينه ودنياه اللهم من أراد للمجاهدين خيرا فثبته يا رب العالمين اللهم من أراد بالمجاهدين شرا فأضله عن سبيلك اللهم من أراد بالمجاهدين شرا فاحشره مع فرعون وهامان وهارون وهامان وقارون يا رب العالمين اللهم أراد بالإسلام والمسلمين ضرا سلط عليهم يا الله سيف انتقامك واجعل كيده في نحرك وأرنا في عجائب قدرتك يا رب العالمين يا الله menangkanlah pejuang-pejuang Gaza atas musuh-musuh mereka. Ya Allah, tetapkanlah hati-hati mereka dan beratkanlah tekad mereka dan anugerahilah mereka kesabaran atas malapetaka yang menimpa mereka. Ya Allah, terimalah olehmu para syuhada mereka. Ya Allah, barang siapa menginginkan kebaikan buat para pejuang-pejuang itu, maka mudahkanlah urusannya seluruhnya. Ya Allah, barang siapa menginginkan kebaikan buat para pejuang-pejuang itu, maka mudahkanlah urusannya seluruhnya. Ya Allah, barang siapa menginginkan kebaikan buat para pejuang-pejuang itu, maka perbaikilah agama dan hidupnya di dunia. Ya Allah, barang siapa menginginkan kebaikan buat para pejuang-pejuang itu, maka teguhkanlah hatinya. Ya Allah, barang siapa menginginkan keburukan buat para pejuang-pejuang itu, maka sesatkanlah dia dari jalanmu ya Allah. Ya Allah, barang siapa menginginkan keburukan buat para pejuang-pejuang itu, maka kumpulkan dia bersama Fir'aun, Haman dan Qarun, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, barang siapa menginginkan keburukan buat agama Islam dan kaum muslimin, maka hunuskan pedang dendammu dan buatlah tipu dayanya kembali ke tengkuknya sendiri, dan tunjukkanlah kepada kami keajaiban kekuasaanmu wahai Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita telah berdoa, mudah-mudahan istajab doa dari Allah, Tuhan mengabulkan berikan kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita sekarang mencoba sekali lagi belajar buat yang belum tahu, buat yang lupa bagaimana laksanakan sholat Idul Fitri ini. Yang pertama ya dunia, seperti biasa, usolli sunnata Idul Fitr rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang ya, mungkin masih hafal ya. Usalli sunnata Idul Fitr rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat yang pertama. Yang kedua, kemudian saya akan takbiratul ihram. Saya membaca Allahu Akbar pada rakaat pertama, dan sesudah saya takbiratul ihram, kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan dihafal ya. Nah itu pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram, sesudah ya, itu 7 kali. Ya, jadi setelah takbir itu kita baca subhanallah, terus kita belajar sekali. Pada itu rakaat pertama saya baca Al-Fatihah dan surah. Selesai baca, kita sujud seperti biasa, rukuk dan sujud. Saya berdiri kembali. Kemudian pada rakaat kedua saya memulai dan takbiratul ihram dan sesudahnya hanya 5 takbir yang saya baca. Hanya 5 takbir yang saya baca. Tidak begitu Al-Fatihah, surat dan sebagainya terusnya sudah biasa kita kalau kita sholat. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Dan sebelum kita mulai sholat, saya tanya sekali lagi, ada yang tunggu nggak? Ada yang tidak ya? Sudah cukup selesaikan semua sholat. Oke, mari kita berdiri sama-sama. As-salat jami'ah. Belakang ibu-ibu sudah siap, Bu? Stawu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى ورسول الله نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mengumpulkan kita untuk bersatu, untuk sama-sama menggerakkan kaki menghadiri acara yang berbahagia ini. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kehidupan. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita ketetapan iman. Salawat beserta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita semua bagaimana hendaknya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang muflihun, yang menang hari ini, di hari yang Aidil Fitri, di hari yang penuh kesucian.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberikan sekali lagi sebuah nikmat di tengah rasa sedih kita. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak bersama keluarga jauh di Nusantara, tapi Allah masih memberikan kita dan keluarga kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Di tengah keharuan kita yang jauh dari keluarga dan famili, kita harus banyak bersyukur kepada Allah bahwa Allah tidak pernah sekalipun meminta tagihan kepada kita. Kalau kita di Jerman, kita selalu punya tagihan macam-macam. Tagihan listrik, tagihan air, tagihan asuransi. Tapi bayangkan ketika Allah satu kali saja meminta tagihan atas nikmat pendengaran, atau nikmat penglihatan, atau nikmat sehat yang kita rasakan sekarang, maka niscaya kita tidak akan mampu membalasnya. Al-Kisah, ada seorang bapak tua, beliau berumur sudah sangat uzur. Beliau mendapatkan dalam kotak suratnya sebuah tagihan dari rumah sakit setelah beliau mengoperasi mata. Bapak itu membaca tagihan itu lalu tersenyum dan kemudian menitikkan air mata. Bapak Ibu sekalian, lalu ada tetangganya bertanya, "Wahai Bapak, kenapa Bapak menangis? Apakah Bapak menangis karena tagihan itu begitu banyak?" Lalu Bapak ini menjawab, "Tidak, wahai saudaraku, aku menangis andai kata Allah meminta tagihan saja kepadaku atas nikmat mata penglihatan yang sudah aku rasakan selama 80 tahun ini, maka niscaya aku tidak bisa lari kemanapun atas tagihan Allah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita juga diberi rasa bahagia, rasa sukacita di tengah kondisi saudara kita tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Imam, yang meninggalkan bulan Ramadan dalam penuh berkah dalam kondisi yang duka cita. Ketika kita bergembira menghadiri suasana Idul Fitri, mereka berduka cita. Sudah 1000 lebih yang korban sampai kemarin. Bulan Ramadan menyaksikan bagaimana kesedihan saudara-saudara kita di Gaza, bumi kelahiran Imam Syafi'i, imam yang kemudian menjadi panutan kita umat Indonesia secara umum. Tapi semoga Allah menjadikan kita dan mereka sebagai pribadi-pribadi yang takwa, karena pribadi yang takwa adalah pribadi yang fitri, suci, bersih dari dosa-dosa, bagaikan bayi yang hari ini insya Allah lahir ke bumi Allah. Hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja pribadi takwa kita ini adalah hasil didikan Allah di bulan Ramadan. Bulan yang sangat spesial. Bulan yang andaikan kaum mukmin mengetahui bahwa fadilah, keutamaan bulan Ramadan itu seperti apa, maka mereka niscaya akan meminta 11 bulan yang lainnya adalah bulan Ramadan. Dan karena kita sudah alhamdulillah insya Allah menjadi orang-orang yang takwa, yang menang, muttaqin, muflihun, maka kita akan berhadapan dengan 11 bulan selanjutnya. Kita sudah latihan, nah prakteknya adalah 11 bulan sesudah itu. Dan syaitan niscaya tidak akan semesta-merta berputus asa. Syaitan akan terus menggoda kita dari kiri, kanan, dari depan, dari belakang. Karena ketika Allah melaknat syaitan dan iblis, syaitan berkata, "Karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi semua umatmu dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Itu janji syaitan.
Nah, pertarungan kita ada di hari ini sampai seterusnya. Semoga kita kemudian bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allah pun mengatakan kepada iblis, silahkan bitasud untuk menyesatkan manusia. Bahkan Allah mengatakan, kerahkan semua pasukan yang kamu punya. Seperti halnya manusia, iblis juga mempunyai pasukan tempur yang lengkap. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, pergilah wahai iblis, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat kembalinya, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan hasudlah siapa yang kamu sanggup di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkan pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janji kepada mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan selain tipuan belaka. Al-Isra surat 17 ayat 63 sampai 64. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karenanya 11 bulan ke depan adalah pertarungan kita melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan yang selalu menggerakkan yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan ke dalam sanubari manusia. Dan kita akan berhadapan dengan tantangan ini sejauh 11 bulan ke depan. Tapi jangan khawatir, dalam surah Al-Baqarah yang tadi Khatib bacakan, Allah sudah mengatakan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Jadi senjata kita adalah Al-Quran, keimanan kita kepada Al-Quran, dan itu menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Namun sebagaimana biasa Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, tentu dalam pertempuran, dalam pertarungan antara yang baik dan yang tidak baik, akan ada selalu pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Sebagai manusia yang diciptakan penuh dengan sifat ubah, al-insiyah, al-insan, artinya juga ada rasa perubahan di manusia, maka terkadang kita merasakan ada momen-momen di mana kita turun imannya, ada saat-saat di mana kita semangat, dan saat-saat di mana kita tidak semangat, saat kita melemah, saat kita berhenti, saat kita tidak bergerak. Itu Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran, dan itu disebut dengan futur. Jadi kalau dalam ilmu tata pemerintahan ada istilahnya voter education atau pendidikan bagi pemilih, maka dalam Islam, dalam semangat kita berislam, ada yang disebut dengan futur. Futur ini diambil dari asal kata bahasa Arab, artinya terpisah sejenak. Jadi dulu Rasulullah ada masa-masa tidak turun wahyu, itu disebut dengan futur. Dan Rasulullah gundah, Rasulullah gelisah. Dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fi khalqir rahman min futur. Tidakkah kamu lihat ada yang putus, ada yang tidak tersambung? Ada fase-fase memang yang normal manusia, wajar, kita tidak semangat, kita tidak kuat menghadapi semuanya. Nah, itu yang dinamakan futur. Jadi ketika air mengalir, kemudian dia menghadapi hambatan dan tidak bisa mengalir lagi, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Air itu akan berhenti, air itu akan busuk, akan mendatangkan penyakit, akan menjadi lumpur yang bau, yang memberi gangguan kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu juga kita manusia, bahkan orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita harus bisa mengenali gejala seperti ini, apalagi kita berislam dalam kondisi yang tidak biasa.
kita berislam dalam kondisi yang tidak normal dalam tanda petik. Kita bukan mayoritas. Kita tidak bisa mendengarkan azan sebebas kita mendengarkan azan di tanah air atau di negara yang lain yang banyak penduduk Islam. Kita tidak semerta-merta diberikan keleluasaan untuk mempraktekkan semua hal-hal yang kita yakini. Nah, dalam kondisi seperti ini, peluang kita untuk jatuh kepada fase terputus itu, gundah, galau, itu sangat besar. Nah, ciri-cirinya adalah sebenarnya kita sering sendiri, sering mencabut diri dari komunitas masyarakat, sering bermalas-malasan, menunda-nunda. Kita kemudian terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kata para ulama, jika Anda tidak berbuat baik, maka sebaliknya, kalau bengong sebentar saja Bapak Ibu, maka bengong itu akan menuntun kita ke hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat. Maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, orang-orang yang terkena gejala atau indikasi futur adalah mereka yang kemudian terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Karena orang semangat rendah, maka titik hitam itu akan terus membesar, akan melebar, akan menjalar ke seluruh hati umat manusia. Para ulama mengatakan ada banyak sebab kenapa kita kemudian jatuh dalam kondisi iman Yazid dan Yaquz berkurang. Yaquz, salah satunya adalah kita terlalu uber-private dalam beragama. Kita terlalu ekstrim dalam beragama. Kita terlalu berlebihan dalam melaksanakan perintah yang seharusnya tidak seperti itu. Ketika kita sedang semangat, tidak bisa sembarangan kita kemudian sholat subuh 4 rakaat. Nggak bisa ya. Ketika tidak semangat, korting, sholat subuh 1 rakaat saja. Atau kalau puasa setengah hari saja, sampai makan siang. Tidak bisa. Jadi berlebihan terlalu lebih tidak boleh, berlebihan terlalu kurang juga tidak boleh. Itu adalah 2 titik ekstrim yang tidak disukai oleh agama Islam. Islam menyukai amal yang tawazun, wasatan, yang tengah-tengah. Yang kedua, kita terlalu berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Ngambilin sepatu yang Mbak Dita ya, sepatu Converse yang merah. Bisa dalam hal makan minum ketika lebaran. Kok nggak ada? Ya, ketika makan minum dalam hal lebaran. Karena itu termasuk orang-orang yang musrifun, orang-orang yang berlebihan. Yang selanjutnya, kita mungkin jadi orang-orang yang jarang sekali mengingat akhirat. Jarang sekali orang-orang mengingat mati. Karena orang yang cerdas bukan orang-orang yang kuliahnya sampai ke luar negeri, bukan orang-orang yang kemudian mendapatkan gelar, pangkat, jabatan, posisi yang tinggi. Tapi kata para ulama, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang kemudian selalu mengingat mati dan apa yang dia siapkan menjelang kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya orang-orang yang kemudian terindikasi kena penyakit lemah ini, dia punya teman-teman yang lemah juga. Lingkungan, bi'ah. Karena dipengaruhi oleh teman-teman itu, kemudian amalnya kemudian pelan-pelan berkurang. Kemudian dia setelah amalnya berkurang, ada pada fase terakhir dia kemudian jatuh dalam maksiat berkali-kali, terus menerus, false standing dalam maksiat. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selalu berdoa dengan sebuah doa yang luar biasa. Doa ini kisahnya ada seorang sahabat, ketika itu dia duduk termenung di luar. Dia duduk lama termenung. Kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain, oleh Rasulullah, kenapa kamu? Kenapa merenung? Lalu dia menjawab, Rasulullah, saya banyak masalah.
kata Rasulullah melalui para sahabat, bukankah aku sudah mengajarkan sebuah doa? Doanya seperti ini, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan, kami mohon perlindungan dari rasa galau dan gundah, hammi wal hazan, sedih dan takut, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku mohon pertolongan darimu agar aku tidak menjadi orang-orang yang kikir dari sisi harta maupun dari sisi ilmu maupun dari sisi amal. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan kami ingin Engkau memerdekakan kami dari intimidasi orang-orang lemah, orang-orang yang mengajak kami kepada hal-hal yang tidak baik, orang-orang yang menagih-nagih keburukan dan juga hutang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Islam tidak membiarkan kita jatuh terpuruk dalam futur, dalam kondisi lemah. Islam mengajarkan kita agar kita bisa memperbaiki diri, dan salah satunya adalah kata Allah, amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, yang membuat kita keluar dari ruang lingkup maksiat dan hal-hal yang kemudian negatif tadi adalah konsisten kita dalam beramal. Kalau sedekah meskipun cuma sen, tapi itu regel Messi, itu selalu. Tidak kemudian hari ini sedekah 1000 euro, lalu besok ambil koper pulang ke Indonesia. Tidak seperti itu Uber Tribal. Tapi yang Allah mau adalah kita berinfak, bersedekah selalu meskipun sedikit, semampu kita. Itu yang disebut istiqomah. Yang kedua, maksud dalam kategori istiqomah adalah kita beramal, kita berbuat baik secara terus-menerus, istimrar. Ya, tidak kemudian lagi mood bagus kita sholat, lagi nggak mood, nggak usah sholat. Allah kan tahu saya lagi tidak mood. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Infiru khifafa wa thiqalan. Kita itu bergerak taat kepada Allah dalam kondisi lapang maupun sempit. Masalahnya dalam kondisi sempit kita harus coba berusaha sebisa kita, tidak hanya dalam kondisi lapang. Dan yang ketiga, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan selain dua tadi, istiqomah, konsisten, istimrar, terus menerus, amal kita itu tuntas, profesional, itqan kalau bahasa Arabnya, serius, tidak ketika di tengah jalan berhenti. Ya, ketika jalan dari rumah, dari NRUI misalkan jauh-jauh, tadi misalkan kita menghadapi masalah di kereta, tidak berpikir untuk pulang, pantang pulang sebelum menang. Nah, ini amal yang diajarkan oleh kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang terbaik. Yang kedua, secara singkat, kita harus menjaga waktu-waktu kita dalam menghidupkan kebaikan. Jangan kemudian Ramadan pergi, sholat malam kita pergi. Jangan kemudian sedekah kita pergi ketika Ramadan usai. Karena Ramadan boleh pergi, kita boleh menangis, tapi Allah akan terus ada, kita masih hidup. Dan oleh karena itu, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan itu adalah penting. Itu namanya riayah, kita menjaga. Dan kita memberi ruang dalam kondisi riayah ini, menjaga ruang kita, berikan ruang jeda kepada tubuh kita, kepada nafsu kita untuk mendapatkan haknya. Nafsu ada yang lawamah, ada yang mutmainnah. Ya, beri ruang hak tubuh untuk makan, untuk jasmani. Karena ada kisah seorang Yahudi, dia hamba Allah yang luar biasa, beribadah sepanjang umurnya. Tapi ketika kemudian malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana nasib ahli ibadah ini? Lalu Allah mengatakan, dia masuk neraka. Lah, kok bisa ya Allah? Ya iya, dia 24 jam di masjid. Dia tidak menunaikan hak untuk tubuhnya. Dia tidak menunaikan hak untuk istri dan anak-anaknya. Dia tidak menunaikan hak untuk mencegah kemungkaran.
Karena mencegah kemungkaran adalah ciri umat Muhammad. Itu yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain, khususnya umat-umat Yahudi. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang Yahudi sami'na wa asaina, mereka dengar, mereka bermaksiat. Mereka dengar, tapi mereka tidak mencegah kemungkaran itu. Tapi umat Muhammad tidak seperti itu. Jadi beri hak tubuh jasmani dan jiwa kita menikmati perkara-perkara yang mubah secukupnya. Kita perlu libur, kita perlu rehat, kita perlu cuti, tapi tidak dalam hal ibadah yang wajib. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu meningkatkan daya tahan iman kita. Kita harus ikut dengan kegiatan masyarakat. Kita butuh sosialisasi. Kita perlu ketemu dengan orang-orang. Kita perlu ikut pengajian. Itu adalah hal-hal yang kemudian sedikit membantu, meskipun penjagaan yang utama adalah dari diri kita sendiri. Kita cari orang-orang saleh, kita cari orang-orang baik, kita minta nasihat mereka. Apa yang kurang dari saya? Dan jangan sungkan meskipun kita merasa belum begitu baik ketika dia sebaliknya meminta nasihat. Karena itu adalah tugas kita sebagai orang-orang beriman. Dan yang terakhir adalah kita bermuhasabah. Sebelum tidur, seorang sahabat selalu memaafkan sahabat-sahabat yang lain, semua orang-orang yang pernah ditemuinya. Dan itulah yang kemudian membuat dia masuk surga. Itulah amalan andalannya. Ketika ada seorang sahabat yang cemburu dengan dia, wahai Rasulullah, dia tidak punya amal ibadah yang spesial. Salat tahajudnya biasa saja, sedekahnya juga sedikit, salatnya juga biasa, tapi mengapa dia masuk surga? Kata Rasulullah, dia masuk surga karena dia selalu memaafkan orang lain sebelum dia tidur. Dia selalu menghisap diri dia sendiri, dia selalu memaafkan orang lain, dan kemudian dia mencoba memperbaiki diri setiap harinya. Dan penutup dari muhasabah adalah kita harus bisa mengikob, kita harus bisa menghukum diri kita sendiri semampu kita, dan sebaliknya juga memberikan ganjaran yang baik, positif ketika kita berhasil mencapai target-target kebaikan yang kita buat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kondisi ini akan kita hadapi. Ini adalah hal yang niscaya. Tidak mungkin kita sebagai manusia berada dalam kondisi yang terus-menerus stabil. Ada fasenya kita turun, ada fasenya kita kemudian meningkat lagi. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saat-saat lemah bagi mereka orang-orang saleh adalah orang-orang yang meniti maka tempat kembalinya ada Allah. Dia meminta kepada Allah, dia mengadu kepada Allah. Barang siapa orang-orang beriman yang kemudian rasa lemahnya, rasa tidak mampunya, rasa galau dan gundahnya membawa dia ke arah lebih dekat kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan tidak sampai mengeluarkannya dari ibadah-ibadah wajib, dan tidak pula memasukkannya ke dalam perkara-perkara yang tidak halal, maka insya Allah dia akan kembali dalam kondisi yang insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah kondisi yang kita harapkan setelah Idul Fitri insya Allah. Allah telah menjadikan kita sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat terbaik karena kita mencegah kemungkaran, kita berbuat baik. Allah juga sudah memilihkan kita sebagai umat terbaik yang bertemu dengan bulan terbaik yang baru saja usai. Bulan terbaik yang di dalamnya ada malam terbaik. Bulan terbaik yang di dalamnya ada kitab yang diturunkan sebagai kitab yang terbaik. Dan kita insya Allah dipimpin oleh seorang nabi yang dia tidak pernah melaknat umatnya. Tidak seperti umat Bani Israel yang dilaknat oleh nabinya sendiri, oleh Nabi Daud dan Nabi Musa. Tapi kita punya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merindukan kita bertemu insyaallah di surga, yang selalu mendoakan kita dan yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Kita berdosa, Rasulullah akan menyiapkan bantuannya, syafaatnya, doanya kepada kita. Di tengah suasana kemenangan yang suci ini sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kemudian memberikan kita kemuliaan, izzah,
kesucian, iffah sebagai umat Islam, dan kita harus mengakui bahwa kita tidak ada satu zat yang lain pun yang bisa kita mintakan ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kita tidak punya tempat mengadu, ketika keluarga jauh, ketika kita tidak punya siapa-siapa, maka Allah adalah tempat kembali sebaik-baik tempat kembali. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai akhir dari pertemuan yang mulia ini, mari sama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan kebesaran diri kita, pangkat kita, jabatan kita, gelar kita, dan mengakui betapa kecil seorang manusia di hadapan Allah yang menggenggam langit dan bumi. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'tiyal mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya Allah, Engkau yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan, kemuliaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kemuliaan dan kerajaan dari orang-orang yang Engkau hina. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan yang mati, Engkau yang mematikan yang hidup, yang mengeluarkan malam dari siang, yang mengeluarkan siang dari malam, dan Engkau adalah penguasa atas diri kami dan semua yang ada di bumi ini. Allahumma lakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bil ihsan, lakal hamdu bi Ramadan, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami sebuah hadiah berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, Al-Quran dan Ramadan. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami dan rasa syukur kepadamu ya Allah sebagai zat yang maha memberi. Ya Jabbar ya Aziz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah yang Maha Kuat, jangan berikan beban kepada kami, beban yang tidak kami mampu pikul ya Allah. Jangan berikan amanah kepada kami yang kami tidak mampu tunaikan ya Allah. Ya Allah, buanglah rasa benci dan dendam yang bersemayam di dalam hati kami. Ya Allah, Maha Pengasih, tanamkanlah dalam dada kami rasa kasih kepada kedua orang tua kami, kepada anak istri kami, kepada anak-anak kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah yang Maha menerima taubat, innaka atas sami'ud du'a. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Ya Allah, lindungilah kami dari rasa cemas dan gelisah, dari rasa pelit dan kikir, dari rasa malas dan tidak peduli kepada saudara kami, dari beban hutang dan tekanan intimidasi orang-orang yang menagihnya ya Allah. Ya Allah yang Maha Kaya, lepaskan kami dari lilitan semua masalah. Jadikanlah kami orang-orang yang merdeka dan hanya tunduk kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, bahagiakan kami, tinggikan derajat kami, berikan kami rezeki, bimbing kami ya Allah, dan maafkan kesalahan kami. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Allahumma salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa afwa 'anil hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim.
Allahumma takhtimna bi husnil khatimah. Allahumma takhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma yassirna fi umurina wa la tu'assirna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, lindungi kami dari kemiskinan dan kekafiran ya Allah, karena itu adalah dua hal yang sangat dekat. Ya Allah, kemiskinan harta, kemiskinan jiwa, dan kemiskinan iman jauhkan dari kami. Lindungi kami dari azab kubur. Selamatkan kami ya Allah dalam dekapan agamamu di dunia dan akhirat. Beri kami kesehatan, berikanlah kemudahan rizki, terimalah taubat kami. Ampuni kami ketika sakratul maut ya Allah. Mudahkan kami dalam sakratul maut, mudah-mudahan kami berakhir dalam kondisi beriman, mengucap dua kalimat syahadat kepadamu ya Allah, meninggalkan jasad menuju panggilanmu yang mulia ya Allah. Ya Allah, jika begitu lama kami melalaikan perintahmu, kami bertahun-tahun terpedaya oleh nafsu, kami lalai di jalanmu, kami sengaja, bahkan kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang kami sembunyi darimu ya Allah. Maka maafkan semua sikap kami yang telah menganiaya diri kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ampuni dosa kami. Ya Allah, hindari kami dari nyala api neraka ya Allah. Ridhoi kami dengan surgamu yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat. Mudahkanlah urusan studi kami, bisnis kami, dan urusan dunia kami yang lainnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami dipertemukan dengan saudara-saudara kami di akhirat dalam kondisi yang terbaik di surgamu ya Allah. Ya Allahumma izzal Islam wal muslimun fi hadzal balad Albania wa fi Indonesia. Allahumma ansurna al-mustad'afina minal muslimina fi Gaza wa fi Filistin wa fi Misr wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Kashmir wa fi Myanmar wa fi Xinjiang wa fi kulli makan wa fi kulli zaman minal mufsidin wal mujrimin wal zalimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma arham mautana. Ya Allah, ya Rabb yang maha kuat, kami berlindung padamu dari hawa nafsu yang penuh ambisi, yang selalu mau menang sendiri dan tidak mau peduli dengan penderitaan saudara kami di bumi yang lain ya Allah. Jadikan hamba-hamba kami mensyukuri dan karuniamu ya Allah. Tanamkan hati kami kepekaan rasa yang membuat kami mampu merasa penderitaan saudara-saudara kami di Gaza, di Indonesia, di Palestina, di Mesir, di Irak, di Afghanistan, di Kashmir, dan di mana umat-umatmu dalam kondisi susah ya Allah. Wahai Allah yang maha penolong, tolonglah saudara kami yang lemah dan ditindas di semua penjuru bumimu, dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan ya Allah, dari mereka yang durjana, dari mereka yang gemar melakukan dosa dan yang zalim atas umatmu ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami, berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Berilah rahmat kepada syuhada di antara mereka. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawasqillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wa blaha binurika alladhi la yahdi washrah suduraha bi faidil iman wa jamil tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik. Allahumma taqabbal minna du'aana, salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa taubatana wa sujudana wa tahajjudana tilawatana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tuharrimna Ramadan wa lailatul qadar wa ballighna Ramadan wa lailatul qadar ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, doa kami, salat kami, puasa kami, sujud dan taubat kami. Semoga air mata dan syukur kami menjadi pemberat timbangan kami di hari akhir ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dan Lailatul Qadar tahun depan ya Allah. Jangan harapkan kami dari Ramadan dan Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbil ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami jadikan mohon kepadamu ya Allah
Jadikan pasangan kami dan keturunan kami sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, bukan beramal salah dan bermanfaat bagi agama, nusa dan negara ya Allah. Menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua dan pemimpin bagi bangsa yang bijaksana. Sembuhkanlah saudara kami ya Allah, jaga mereka dalam iman. Maaf sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman singkat tadi saya lupa beritahukan. Jika ada yang menerima flyer seperti ini, jadi kalau misalkan ini adalah sebuah undangan untuk kita untuk beramal kepada, jadi untuk membantu pembangunan pada Masjid Indonesia di Frankfurt. Jadi kalau misalkan memang ada yang berminat bisa menuliskan detail banknya dan bisa dikasih melalui saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya udah nih. Ya, kasih ya. Enggak mau. Tambah subur kayaknya nih. Kuncinya apa sih? Maaf lahir batin.